bohong. Moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu Ibu Widya Suti Afris. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai pabrik pengemasan makanan dan minuman secara otomatis. Dan kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya Carlos Nicholas Turuk Padang, NIM 25 TIA 0035, dan saya di sini sebagai pemateri yang akan membawakan materi sekaligus ketua kelompok 1. Saya Andi Sarawati, NIM 25 TIA 032. Saya Aulia Nurul Istiqamah, NIM 25 TIA 034. Saya Aisyah Silva Salim, NIM 25 TIA 033. Saya Eki Chandra dengan NIM 25 TIA 036. Studi kasus pabrik pengemasan minuman dan makanan otomatis Mar Factory. Ada 6 proses produksi. Yang pertama, bahan baku, minuman dan makanan dikirim ke tangki penyimpanan dan hopper otomatis. Yang kedua, mesin pengisian filling mesin mengisi produk cair atau padat ke dalam kemasan. Yang ketiga, mesin sealing dan cupping menutup kemasan dengan rapat. Yang keempat, labeling mesin menempelkan label secara otomatis. Yang kelima, mesin pengepakan atau packaging menyusun produk ke dalam karton dan menyegel. Yang keenam, sistem konveyor mengalirkan produk antar stasiun kerja. Yang ketujuh, semua proses diawasi oleh operator melalui SCADA dan dikendalikan oleh PLC. Yang kedelapan, data produksi dikirim ke MES dan IRP untuk perencanaan stok, jadwal pengiriman, dan laporan keuangan. Adapun tujuan sistemnya yaitu mengintegrasikan seluruh proses produksi dan distribusi secara otomatis, efisien, serta real-time mulai dari sensor mesin hingga laporan manajerial IRP dan cloud. Diagram integrasinya seperti IRP, manajemen penjualan, stok dan keuangan. Di bawah IRP ada MES, jadwal produksi, laporan efisiensi. Selanjutnya SCADA, pemantauan real-time proses pengisian dan pengepakan. PLC, kontrol otomatis mesin filling, sealing, labeling, dan packing. Senior dan actuator, sensor suhu, tekanan, berat, dan motor konveyor. Saya akan menjelaskan keterangan alur data. Ada 6. Yang pertama, sensor mendeteksi berat, suhu, dan posisi kemasan. Yang kedua, PLC mengatur motor valve dan aktuator pada setiap tahap. Dan yang ketiga, SCADA menampilkan status mesin on atau off, jumlah unit alarm. Dan yang keempat, MES mencatat jumlah produksi, downtime, dan efisiensi. ERP memperbaharui stok bahan baku, hasil produksi, dan jadwal pengiriman. Dan yang kelima, sistem cloud melakukan analisis performa dan perawatan prediksi atau CPS. Diagram integrasi horizontal ada tiga. Yang pertama, supplier bahan baku. Yang kedua, pabrik otomatis. Dan yang ketiga, distributor atau retail. Adapun keterangan yang pertama, ERP terhubung ke supplier bahan baku untuk pemesanan otomatis jika stok rendah. Dan yang kedua, data penjualan dari distributor diteruskan ke ERP agar produksi disesuaikan dengan permintaan pasar. Dan yang terakhir, komunikasi antar sistem menggunakan standar OPC UA memungkinkan koneksi dari sensor hingga cloud secara aman dan real time. Tabel komponen sistem ini menjelaskan tentang lapisan otomatisasi industri dari bawah ke atas.
Komponen sistem ini ada 6 level beserta fungsinya. Level 0, village level. Komponennya terdiri dari sensor dan aktuator seperti sensor suhu, tekanan, dan motor conveyor. Berfungsi untuk mengukur dan mengeksekusi operasi mesin. Level 1, control level. Komponennya terdiri dari PLC seperti Siemens S7 1200 atau Omron. Berfungsi untuk mengontrol logika mesin seperti filling, selling, dan packing. Level 2, supervisory level. Komponennya yaitu SCADA, WinUCC, Windows Control Center, atau Ignition. Berfungsi untuk memantau proses secara real-time, alarm, dan menyimpan data historis. Level 3, operation level. Komponennya yaitu Sistem Mass Manufacturing Execution System, berfungsi untuk mencatat produksi, downtime, dan efisiensi. Level 4, Enterprise Level. Komponennya yaitu ERP seperti SAP, Odoo, dan Oracle, berfungsi untuk mengelola bahan baku dan keuangan dan penjualan. Level 5, Cloud atau Industri 4.0 Layer. Komponennya yaitu GPS dan Cloud Dashboard, berfungsi untuk analisis prediktif dan pemantauan performa. Jadi semua level memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi semuanya saling terhubung untuk menciptakan sistem otomatis yang efisien dan terintegrasi. Kesimpulan, penerapan sistem otomatis di pabrik pengemasan makanan dan minuman meningkatkan efisiensi, kecepatan dan konsistensi hasil produksi dengan mengintegrasikan sensor PLC, SCADA, MES, dan ERP. Aliran data dari produksi hingga manajemen berjalan secara real time. Sistem ini mendukung prinsip Industri 4.0 yang menghubungkan mesin dengan sistem digital berbasis data untuk monitoring, kontrol, dan analisis prediktif. Integrasi horizontal memungkinkan pabrik menyesuaikan produksi sesuai permintaan pasar dan memesan bahan baku secara otomatis. Akibatnya, produktivitas meningkat, biaya menjadi lebih efisien, dan kualitas produk secara keseluruhan membaik. Saran pabrik makanan dan minuman otomatis, pabrik sebaiknya melakukan pemeliharaan berkala pada mesin dan sistem sensor agar dapat berproses otomatis tetap stabil dan akurat. Nah, pelatihan operator dan teknisi juga perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan mereka memahami cara kerja sistem digital. Dan 4, yang pertama ada PLC, yang kedua ada SCADA, yang ketiga ada MES, yang terakhir ada ERP. Nah, pabrik juga perlu memperhatikan keamanan siber atau cyber security karena seluruh sistem terhubung secara digital. Demikian hasil diskusi kami. Sebelum saya tutup, kami akan membacakan satu pantun. Dengarkan. Ternak-ternak si ikan teri. Cakep. Teri diternak dalam kolam. Cakep. Karena telah sampai di penghujung materi, gua akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Bye. One hour later. A few moments later. Oh, cepat. Assalamualaikum. No! God, please, no! 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 Yeah, boy. Here it comes. Almost there. Mampas mo sumari.